Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Dan Ibu mau yang memimpin membaca doa hari ini adalah salah satu di antara kalian yang tadi sudah melakukan presensi paling pertama, yaitu tadi ada Abam ya. Ayo Abam, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng ya. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kelancaran hamba dan berilah pengetahuan yang baik. Amin. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan ya. Ya, teman-teman, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum belajar kita mendengarkan lagu dan menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung terlebih dahulu ya. Ibu akan nyalakan videonya, nanti kita bernyanyi lagunya bersama-sama ya. Ya, ya, siap ya, nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, jadi kita mendengarkan lagu Halo-Halo Bandung ya. Kita sekarang lanjut ya. Nah, ini kita sekarang mau melakukan literasi. Tadi Ibu sudah mengirimkan teks cerita legenda asal-usul Selat Bali ya? Iya. Ya, sudah dibaca di rumah tadi? Sudah. Sudah. Nah, ini ada lagi. Mau kita baca ulang lagi ya. Ibu minta satu orang teman di sini membacakan teks yang ada di sini. Teksnya terlihat tidak? Oke, Ibu mau minta tolong sama Desvita. Desvita bacakan teks ini ya. Ayo suaranya yang keras. Desvita hebat. Ayo. Dimulai dari judul ya. Literasi legenda asal-usul Selat Bali. Menurut cerita
Bali dan Jawa adalah kesatuan daratan. Namun karena perjanjian antara Sidi Mandra dan Naga Basuki yang dulu kala ada pemimpin kaya raya. Sang ayah bernama Sidi Mandra yang memiliki kekuatan gaib. Sidi Mandra memiliki anak tunggal yang bernama Manik Angker. Adalah anak yang manja dan suka berjudi. Hal tersebut membuat keluarga mereka jatuh miskin kepada sang ayah. Manik Angkeran selalu memohon untuk diberi uang karena tak segera mengabulkan permintaan anaknya. Ya, sampai situ dulu Desvita bacanya ya. Terima kasih Desvita. Kita lanjut paragraf selanjutnya. Sekarang Ibu mau minta tolong sama siapa ya? Zikri. Ayo Zikri. Dibaca teksnya suaranya kencang ya. Dia kemudian pergi ke Gunung Agung untuk menemui naga Basuki yang memiliki kekuatan gaib dan memberikan perlindungan kepada mereka di bawah dan lama kemudian perhiasan keluar dari naga Basuki. Sidi Mantra pun pulang dan memberikan perhiasan kepada anak semata wayangnya dan meminta agar berhenti berjudi. Namun Manik melanggar janji. Perhiasan dan harta yang diberikan ayahnya kembali habis untuk berjudi. Nah, ya, terima kasih Zikri. Kita lanjut paragraf selanjutnya. Ibu minta tolong sama Aulia. Aulia, mana suaranya? Ayo, silakan dibaca Aulia. Manik akhirnya mengetahui jika ayahnya mendapatkan perhiasan dari naga Basuki di Gunung Agung. Ia pun mencuri lonceng milik ayahnya dan menemui ayahnya. Naga Basuki yang mengetahui Manik mengingatkan akan memberi perhiasan asalkan Manik berjanji untuk berhenti berjudi. Manik pun senang mendapatkan harta, namun sikap tamak muncul dengan untuk menguasai harta lebih banyak. Ia ingin membunuh naga Basuki. Niat tersebut diketahui sang naga dan dengan kesaktiannya ia pun membunuh Manik Angkerang. Ya, terima kasih Aulia sudah membacakan. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya ya. Ibu minta tolong sama Firza. Firza, mau dengar suara Firza nih? Ya, Bu. Ya, coba dibaca ya. Manik Sidi Mandra sedih dan meminta naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Naga Basuki menyetujui dengan syarat Sidi Mandra dan Manik Angkeran tinggal di tempat yang berbeda. Dengan kekuatannya, Sidi Mandra menggunakan tongkat menoreh tanah membuat garis besar antara ia dan anaknya. Manik Angkeran yang telah hidup kembali dari garis itu, air mengalir dan menjadi sungai besar hingga akhirnya menjadi selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Orang-orang kemudian menyebut selat itu sebagai Selat Bali. Ya, terima kasih Firza. Nah, dari cerita yang tadi telah kita baca, sini menyebutkan tentang asal-usul Selat Bali. Nah, di sini ada fotonya. Ini adalah Selat Bali. Ada yang tahu selat itu apa? Ada? Tidak ada. Selat itu adalah lautan yang memisahkan dua
pulau ya, seperti yang ada di gambar ini. Ada yang tahu pesan apa atau amanat apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Siapa yang mau jawab boleh? Pesannya apa sih yang bisa kita ambil? Apa? Silakan Firza. Kita tidak boleh serakah dan tetap bersyukur. Nah, betul sekali. Hebat sekali Firza. Tepuk tangan buat Firza. Sudah bisa menjawab. Ya, benar sekali. Amanatnya adalah kita tidak boleh serakah dan kita harus bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur dan serakah, maka akan terjadi hal yang tidak baik. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, apakah kalian masih ingat pada materi pertemuan sebelumnya? Nah, di materi sebelumnya kita membahas tentang lagu Yamko Rambe Yamko, lalu tentang kisah Kasuari dan Dara Mahkota. Dan juga kita membahas tentang gaya dan gerak. Nah, ada yang tahu lagu Yamko Rambe Yamko dan kisah Kasuari dan Dara Mahkota ini berasal dari daerah apa sih? Lagu Yamko Rambe Yamko masih ingat berasal dari mana? Ada yang masih ingat? Papua. Iya, pintar sekali kalian masih ingat materi kemarin ya. Nah, karena minggu kemarin kita membahas tentang daerah Papua, lalu hari ini kita tadi akan membahas tentang ini materi yang akan kita pelajari hari ini adalah jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal, lalu asal mula Bukit Catu, dan keanekaragaman atau keragaman fisik. Nah, asal mula Bukit Catu ini berada di Pulau Bali, sama seperti literasi tadi sudah kita baca tentang daerah Bali. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang mau kita pelajari? Tujuannya apa ya? Nah, tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah melalui pengamatan terhadap gambar, peserta didik mampu menganalisis keragaman fisik pada gambar dengan benar. Lalu kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mengenai keragaman fisik pada gambar. Lalu yang ketiga, melalui pengamatan video asal-usul Bukit Catu yang ditayangkan guru, peserta didik mampu menemukan tokoh dan peranannya dengan benar. Selanjutnya yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mengenai tokoh dan peranannya pada teks diskusi dengan benar. Yang kelima, melalui pengamatan video pembelajaran yang ditayangkan guru nanti, peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis pekerjaan penduduk berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Yang keenam, melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang minat terhadap jenis pekerjaan. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan menonton video pembelajaran. Lalu yang kedua kita akan bertanya jawab. Yang ketiga kita berdiskusi. Dan yang keempat nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti itu ya. Nah, ini ada motivasi untuk kalian. Ayo, ada yang mau membacakan teks yang ada di sini? Ayo, Afika boleh Afika bacakan? Ada tulisan apa di sini? Ayo, mana Afika suaranya? Selalu mengikuti memilihnya. Kemanapun juga. Ya, betul sekali. Motivasi kita hari ini adalah belajar adalah harta karun yang selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Jadi belajar itu adalah harta karun. Kalian mau tetap belajar atau tidak? Mau tidak belajar? Oh, tidak. Masa tidak? Ya mau dong. Kita harus belajar karena belajar adalah harta karun kita yang akan selalu mengikuti kita kemanapun juga. Ya, selanjutnya. Nah, kita mau mulai masuk ke pembelajaran nih. Ibu mau tanya, apa? Perhatikan gambar di sini. Kalian bisa melihat gambar di sini? Ada gambar apa? Ayo, ada yang menjawab. Ada gambar apa di situ, Davia? Buku. Orang? Terus? Ada apa lagi? Ada perahu.
Perahu, ada apa lagi? Yang lain boleh juga jawab. Nelayan, Bu. Nelayan, ya. Itu ada beberapa orang nelayan yang sedang bekerja ya. Nah, Ibu sekarang mau tanya, Aura mana suaranya? Ibu mau tanya nih, Aura kalau nelayan itu adanya di daerah apa sih? Dekat laut. Daerah dekat laut ya, atau daerah pantai. Ibu mau tanya lagi nih sama Abiyah. Abiyah bisa dengar suara Ibu nggak, Abiyah? Nggak bisa ya? Tadi Abiyah ada gangguan ya. Ibu tanya sama Afifah. Mana Afifah? Afifah, kalau di daerah rumah Afifah di mana sih? Daerah apa? Pabuaran. Kalau di Pabuaran ada nggak bapak-bapak atau orang-orang yang bekerja sebagai nelayan di daerah situ? Ada, Bu. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Adanya security, Bu. Itu banyak. Nah, karena lingkungan kita di sini daerah Pabuaran atau Citayam ini bukan daerah yang dekat laut. Kita berada di daerah dataran rendah, bukan di daerah pantai. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, kita akan mempelajari video pembelajaran mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kenapa kita di daerah sini tidak ada nelayan? Nah, kenapa ya bisa tidak ada? Sekarang kita pelajari apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang ada di berbagai daerah berdasarkan lingkungan tempat tinggal, ya. Silakan didengarkan ya videonya. Lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Apakah kalian pernah mendengar nama Pulau Bali? Pulau ini terkenal dengan pantainya yang sama dengan Bali, terkenal hingga di luar negeri sebagai wisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Silahkan kalian perhatikan gambar itu adalah pemandangan sunset di Pulau Bali di pantai. Mari kita simak perkataan Dayu berikut. Teman-teman di mute dulu ya mikrofonnya ya. Coba di mute dulu semuanya. Nanti ketika Ibu minta dinyalakan lagi, baru dinyalakan lagi ya. Suaranya kurang keras ya? Ya. Bentar dulu. Coba, ini Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Gambar ini adalah Danau Bratan yang berada di Tabanan. Keluar nggak suaranya? Keluar. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Tidak. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Pertama, daerah pantai. Ada apa saja ya di daerah pantai? Ada penduduk yang bekerja sebagai nelayan, ada juga yang bekerja sebagai petani tambak. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai pedagang di pantai.
Ada juga sebagai petani garam. Selain itu, ada juga sebagai pengrajin kerang. Dan di daerah pantai, ada juga sebagai penyewa dan ATV. Selanjutnya, untuk di daerah dataran rendah, ada yang bekerja sebagai petani padi dan palawija. Contoh tanaman palawija misalnya sorghum, kacang hijau, kacang tunggak, kedelai, singkong, kentang, ubi, wortel, mentimun, oyong, kacang panjang, talas, dan jagung. Selain bertani, masyarakat juga ada yang bekerja sebagai buruh, pedagang pasar. Selain itu ada juga sebagai peternak dan lain sebagainya. Kita lanjut ke dataran tinggi. Pekerjaan apa saja sih yang biasanya ada di dataran tinggi? Misalnya petani sayur. Perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Selain itu juga menanam kopi, ada juga yang sebagai petani cengkeh, dan ada juga yang beternak sapi. Nah, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa. Contoh pekerja jasa misalnya sebagai pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Apa sih pekerjaan di bidang jasa? Nah, pekerja jasa adalah orang-orang yang pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contohnya seperti pengacara, dokter, suster, supir, kurir, akuntan, dosen, guru, hakim, jaksa, masinis, nahkoda, tukang pangkas rambut, tukang semir sepatu, penjahit, penarik beca, buruh tani, tukang kebun, pramugari atau pramugara, dan lain sebagainya. Ini contoh gambarnya. Seperti di bidang kesehatan, ini ada tenaga kesehatan, lalu ada guru, lalu ini ada penjahit, dan ada juga jasa pada bidang transportasi seperti supir angkot, supir truk, dan jasa ojek online. Nah, itulah tadi jenis-jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Ya, itu tadi adalah materi tentang berbagai macam pekerjaan yang berada di berbagai lingkungan tempat tinggal. Nah, kita berada di lingkungan dataran rendah. Nah, kalau tadi di video yang sudah kita baca, daerah dataran rendah itu pekerjaannya adanya apa aja sih? Ayo, ada yang mau jawab tidak? Boleh? Dinyalakan mic-nya. Ada yang ingat tadi? Ayo, ingat. Untuk yang di dataran rendah nih seperti kita, pekerjaannya tadi apa saja? Ada banyak pekerjaan loh yang belum dimasukkan ke video tadi, yang ada di lingkungan kita. Ada apa aja? Ada yang mau menyebutkan? Siapa yang jawab? Dokter, Bu. Dokter, nah di daerah kita ada dokter, apalagi siapa lagi yang mau jawab? Guru. Guru, pintar, apalagi? Nelayan. Pabrik. Nelayan. Nelayan. Kan ada di lingkungan pantai, kita kan bukan di lingkungan pantai. Pekerja pabrik. Sini, oh pabriknya kan adanya di daerah atau Jakarta, tapi tinggalnya di daerah sini nggak apa-apa. Ada lagi?
Pekerjaan ada di lingkungan sosial. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Berhubungan dengan jasa, Bu. Banyak ya yang jasa. Kalau yang jasa apa aja? Online. Tadi udah. Kalau kita dekat sekolah kita ada pasar tuh, pasar Citayam. Berarti kalau ada pasar Citayam berarti ada apa di sana? Pedagang. Selain pedagang di pasar ada pekerjaan apa lagi ya selain pedagang di pasar? Sayuran. Pedagang sayuran, pedagang penjahit ya, di dalam pasar di belakang ada penjahit ya. Apalagi Penjual ikan. penjual ikan, ya pedagang ikan sama juga. Ayo ada apa lagi yang di depan yang ngurusin motor? Bajiran. Ojek online. Penjaga Ojek parkir online. ya. Kalau sekarang kita lanjut ke daerah pantai tadi. Di daerah pantai tadi apa? Selain nelayan ada apa aja? Pelayan. Kapal. Ya, di daerah pantai selain nelayan. Petani garam. Apa? Kapal. Hah? Petani garam. Petani garam. Apalagi? Pintar. Ada yang ingat? Yang kalau di pantai kalian Petani suka minta tambang. menyewa tuh, menyewa apa aja? Menyewa perahu. Dan apalagi? Menyewa perahu. Perahu, pintar. Ada apalagi penyewaan apalagi tuh yang Motor. ATP ya tadi ada. Oke. Sekarang lanjut ke dataran tinggi. Tadi di dataran tinggi ada apa saja? Petani. Kalau di daerah dataran tinggi petaninya bukan petani padi. Kalau petani padi ada di dataran rendah. Nah, kalau dataran tinggi petaninya adalah menanam sayur. Tadi ada berbagai macam sayur ya yang ada di daerah dataran tinggi. Makanya kita kalau jalan-jalan ke daerah dataran tinggi kayak di puncak atau daerah pariwisata yang ada di daerah puncak, kalian bisa menemukan banyak penjual yang menjual hasil sayur ya, seperti itu ya. Nah, kalau selain petani sayur, apalagi ya yang ada di daerah dataran tinggi? Apa? Apa sayang yang kencang suaranya? Petani kopi. Petani kopi, betul. Ada lagi yang lain? Petani buah-buahan, betul sekali. Apalagi? Uang dan kubis. Ya, kubis. Pokoknya sayur-sayuran ya. Lalu kalau yang ada di kandang tuh? Peternakan. Ada peternakan sapi ya. Nah, selain peternakan sapi dan tunggu sebentar ya, Ibu mau. Ayam. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ibu mau menayangkan ini lagi. Tunggu ya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas ya. Pengaruh Nah, ya ini yang tadi sudah kita bahas nih. Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal ada di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, kalau di dataran rendah itu petaninya petani padi dan palawija, lalu ada buruh pabrik, pedagang pasar, dan di daerah dataran tinggi ada petani sayur, kopi, cengkeh, dan bidang peternakan, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak ya. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan nih. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggalnya? Ada yang bisa jawab?
Kenapa sih? Karena Beda-beda. keadaan lingkungan alamnya berbeda. Ah, pintar sekali. Tadi siapa ya yang jawab nih? Nggak kelihatan di sini? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi siapa yang jawab ya? Nah, pintar sekali. Saya pintar sekali ya. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda di setiap lingkungan tempat tinggalnya? Karena sumber daya alamnya juga berbeda. Jadi pekerjaannya juga berbeda. Ya, betul sekali jawabannya. Pintar. Nah, ini ya. Tuh. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Keragaman jenis mata pencaharian penduduk. Itu ya tadi jawabannya. Selanjutnya, nah kalian tadi sudah membaca tentang berbagai mata pencaharian berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Sekarang mari kita baca cerita legenda dari Bali, yaitu tentang asal mula sebuah bukit bernama Bukit Catu. Nah, silakan disimak cerita berikut ya. Nggak akan didengarkan ya. Silakan di-mute dulu mic-nya. Suaranya terdengar tidak suara videonya. Zaman dahulu kala adalah sebuah pulau impian nan indah. Alamnya yang subur, sungainya yang jernih, menyimpan harapan untuk kesejahteraan penduduknya. Ini kalau ada garis merah itu mati. Menjauh di desa bagian selatan, Kalau ada garis merah sekelompok penduduknya hidup rukun. Mereka sangat tekun menggarap tanah sawah. Anjirna, itu ibu datang. Wah, pasti makan siang kita enak kali ini. Istimewa. Ayo semua, istirahat dulu. Hari sudah siang. Ayo makan dulu. Maaf, agak terlambat. Banyak pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Tidak apa, Bu. Kado ngasih bekerja, lupa perut lapar. Ayo Putu, Made, kita makan. tadi habis minum. Ayo makan yang banyak. Kali ini lauknya enak. Cukup kelor, isi sambal serem. Mati. Kalau kayak gini nyala. Wah, benar-benar enak. Ya, masak menjirna pasti enak. Nasinya enak dan gurih. Iya Pak, sepatutnya kita bersyukur pada Hyang Widi. Panen kita selalu berlimpah, tidak kena serangan hama, air juga deras, dan desa kita tak pernah kekurangan. Iya. Sawah kita memang subur. Tahun depan kita ingin hasil panen yang lebih besar lagi. Begini Bu, kita buat kaul kepada Yang Widi. Kalau panen kita lebih besar, kita akan mengaturkan tumpeng nasi yang istimewa. Ya. Oh Yang Widi, kalau panen kami berlimpah dan banyak tahun depan, kami akan mengaturkan tumpeng yang istimewa.
Benar saja, kuasa Hyang Widi. Saat panen berikutnya, hasilnya begitu berlimpah. Panjirna sangat senang dan bangga. Sesuai dengan kaul Panjirna, saat itu juga dibuat satu nasi tumpeng yang sangat istimewa untuk dihaturkan kepada dewa. Hanya dengan mengaturkan tumpeng, panen jadi meningkat. Bu, untuk panen berikutnya, tolong buat tumpeng yang lebih besar ya, agar panen kita lebih besar lagi. Dan tak disangka, panen kali ini menghasilkan padi yang melimpah. Panjirna semakin senang. Hingga suatu hari, di tengah sawah Panjirna muncul seonggok tanah sebesar catu. Catu adalah alat pengukur beras saat itu yang terbuat dari tempurung kelapa. Jangan-jangan ini petunjuk Hyang Widi agar aku tetap mengaturkan tumpeng. Sebaiknya aku kasih tahu ibu ke rumah. Diuber setan? Begini Bu, begini. Tadi di sawah muncul gundukan tanah sebesar catu. Untuk itu tolong buat tumpeng sebesar catu kita persembahkan kepada dewa di sawah agar panen kita berhasil bagus. Memang itu perlu? Jangan banyak tanya, kerjakan saja. Nanti panen kita berlimpah, kita akan kaya raya. Tapi Pak, hasil panen kita sudah berlimpah, cukup untuk 2 tahun. Aku ingin hasil yang lebih besar lagi, lebih besar. Jadi kita bisa kaya raya. Demikianlah, Panjirna bersikeras untuk menghaturkan tumpeng sebesar onggokan catu di sawahnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan ajaib, onggokan tanah itu semakin membesar. Ibu, kita buat lagi tumpeng sebesar onggokan tanah ini. Keesokan harinya, cuma segini, kita buat sekarang tumpeng sebesar ini. Buat lagi. Demikianlah berulang-ulang. Panjirna merasa tertantang dan menjadi gelap mata. Sementara onggokan tanah semakin membesar dan membesar. Nih, simpanan padi kita terakhir. Lumbung semua sudah kosong. Semua harta Panjirna habis untuk memenuhi ambisinya yang rakus dan sombong. Panjirna jatuh miskin. Sedangkan onggokan tanah di sawah Panjirna sekarang sudah menjadi sebesar bukit dan dinamakan Bukit
Catu. Nah, tadi sudah kita tonton ya, legenda asal-usul Bukit Catu. Nah, boleh yang Ibu tanya, silakan dinyalakan mic-nya ya. Mau tanya nih tadi, sama siapa ya? Ibu mau tanya sama Bilkis. Tadi sudah ditonton videonya? Sudah. Tadi Bilkis di situ melihat tokohnya ada siapa saja sih di situ? Siapa aja yang ada di situ? Ayo. Siapa? Siapa? Apa sayang nggak kedengeran yang kenceng sayang? Panjirnak. Panjirnak. Tadi kita di video ada tokoh, ada yang perempuan sama laki-laki. Yang perempuan itu istri. Nah, selain istri ada siapa lagi? Ayo yang lain teman-teman boleh menjawab. Iya, ada istrinya, ada suaminya, lalu ada penduduk ya. Nah, Ibu mau tanya nih sama Arika. Arika, tadi tokoh di video tadi, yang mana sih, tokoh siapa sih yang meminta untuk membuat tumpeng? Tadi yang meminta tumpeng siapa ya? Panjirnak. Ya, Panjirna adalah suaminya ya. Lalu siapa sih yang membuat tumpengnya? Ayo ada yang mau jawab? Silahkan. Istrinya, pintar sekali. Istrinya, pintar Afika. Lalu Ibu mau tanya nih, boleh siapa aja jawab. Pesan apa sih yang bisa kita dapatkan dari video tersebut? Apa ya? Harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita juga tidak boleh sombong. Kita juga tidak boleh sombong. Pintar sekali ya. Tuh, itu adalah amanat atau pesan yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh sombong ya. Jangan sombong kita ya. Nah, lanjut. Tampilkan lagi ya. Ini ada tentang tokoh nih, ada teks. Ibu mau minta tolong sama salah satu di antara kalian untuk membacakannya ya. Siapa yang mau baca? Boleh? Sebutkan namanya. Boleh, ayo siapa yang mau membacakan teks di sini? Sebutkan namanya. Siapa? Sebutkan namanya. Alif. Alif? Alif. Ayo Alif, silakan baca kenceng suaranya ya. Gantian nanti sama Abam ya. Ayo Alif dulu boleh, silakan. Tokoh merupakan perilaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan orang suatu ikan pengarang. Jumlah tokoh utama dalam cerita bisa jumlah lebih dari satu. Selama tokoh-tokoh tersebut menjadi pusat dari cerita dan sering muncul, walaupun kadar keutamaan tidak selalu sama. Lalu apa saja peran dari tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut? Dalam cerita di atas terdapat 3 tokoh, yaitu suami, istri, dan penduduk desa. Tokoh utama dalam cerita penduduk desa di cerita tersebut merupakan tokoh
tambahan pernah Sudah? Ya, terima kasih kepada Alif yang sudah membacakan. Selanjutnya, bacakan oleh Abam ya. Silakan Abam. Kecil suaranya. tokoh suami, istri, dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa sehingga mampu terjalin sebuah cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Setiap cerita rakyat biasanya memiliki pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan dari sebuah cerita bisa berbeda-beda, tergantung dari keinginan penulis cerita dan bagaimana para pembaca memakainya. Amanat dari cerita di atas adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Abam yang sudah membacakan teksnya. Nah, selanjutnya kita ada gambar nih. Nah, kita akan mempelajari tentang karakteristik fisik individu nih di sini. Ibu minta tolong sama salah satu di antara teman-teman nih untuk membacakan ya. Siapa yang mau membacakan? Silakan sebutkan namanya. Saya, Abang. Saya, Bu. Abang tadi sudah yang lain. Siapa? Afifah. Saya, Bu. Afifah, ayo silakan dinyalakan mic-nya Afifah. Nanti gantian sama Aura ya. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Aku nggak bisa, Bu. Nggak bisa masuk. Keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek cerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Iya, betul sekali. Terima kasih kepada Viva yang sudah membacakan. Nah, coba teman-teman di sini lihat ada gambar ya. Di sini ada gambar satu keluarganya Dayu. Di situ ada siapa saja sih? Bilkis, coba Bilkis sebutkan di situ ada siapa saja, Bilkis? Ada Dayu. Ada Dayunya. Ada neneknya. Ada neneknya Dayu. Ibunya Dayu. Ibunya Dayu, pinter. Bapaknya Dayu. Ayahnya Dayu. Siapa lagi itu yang di belakang? Dan adiknya Dayu. Iya, pintar sekali ada adiknya Dayu. Nah, Ibu tanya nih sama Aura. Aura, Ibu mau tanya, di antara keluarganya Dayu ini, fisiknya sama atau berbeda sih di antara mereka? Mereka tingginya sama tidak? Tidak, berbeda ya. Lalu apa lagi yang membedakan di antara keluarga ini? Ayo, selain mereka berbeda tinggi, apa perbedaannya? Sifat. Berbeda sifat. Kalau yang kita lihat dari fisik, nah dari yang kita lihat dari fisik nih, dari badannya, coba dilihat ada yang rambutnya berbeda tidak? Ada, Bu. Ada apa bedanya? Yang pendeknya. Ada yang pendek rambutnya, ada yang panjang rambutnya. Lalu ada yang warna rambutnya berbeda tidak? Ada. Tidak ada. Ada yang rambutnya hitam, ada yang sudah Putih. putih. Neneknya rambutnya sudah putih, sudah beruban ya. Kita lanjut. Coba di mukanya, lihat di mukanya. Ada yang punya kumis tidak di situ? Siapa yang punya kumis? Dayunya. Ya, Dayu. Ayah Dayu. Masa Dayu punya kumis? Yang punya kumis ayahnya Dayu. Coba kita lihat selanjutnya ya. Nah,
pada cerita video asal-usul Bukit Catu, kita dapat melihat keragaman fisik pada tokohnya. Apa saja keragaman fisik tersebut? Nah, keragaman fisik itu adanya apa saja sih? Nah, coba kalian lihat di sini. Di sini juga ada foto. Nah, lihat di sini fotonya di sini. Orang-orangnya sama atau tidak ya? Beda, Bu. Beda. Kalau di gambar ini, Ibu mau tanya sama Desta. Desta, coba Desta sebutkan keragaman fisik yang ada di foto tersebut. Ya, Desta. Dari tingginya, sama tidak mereka semua? Beda, Bu. Berbeda. Lalu Ibu tanya sama Firza. Firza, rambutnya mereka sama atau tidak warnanya? Ada yang berbeda, Bu. Ada yang hitam, ada yang pirang, betul. Ibu mau tanya sama Aulia. Aulia, rambutnya sama-sama keriting atau tidak nih semuanya? Tidak, Bu. Tidak ya, ada yang keriting, ada yang terus. Lalu warna kulitnya Asayas sama atau tidak ya di situ? Sama tidak Asayas? Ada teman yang lain yang mau menjawab warna kulitnya sama atau tidak? Tidak. Tidak. Apa bedanya apa? Ada yang warna kulitnya putih, ada yang lebih gelap ya. Nah, Ibu sekarang minta tolong sama siapa ya yang mau membacakan teks ini? Tadi siapa yang mau membaca? Sebutkan namanya. Gantian yang belum, ayo. Siapa namanya? Siapa? Nggak apa-apa, Ibu nggak kelihatan nih. Cuma beberapa orang di sini. Siapa yang mau? Aulia, Silakan sebutkan namanya. Siapa? Aulia. Aulia, silakan Aulia yang kencang suaranya. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keberagaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Aulia yang sudah membacakan. Nah, selanjutnya nih. Di sini juga ada gambar juga. Ibu minta tolong sama Aura. Aura, silakan dibacakan teksnya. Dan rendah badan serta berat badan. Selain itu, dapat kegemaran dan keragaman. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Aura yang sudah membacakan. Nah, keragaman fisik itu macam-macamnya nih, bisa perbedaan warna kulit. Kan warna kulit kita berbeda, bermacam-macam kan? Ada yang kulitnya putih, kuning langsat, sawo matang, coklat, hitam, beda-beda kan? Kita tidak putih semua atau coklat semua, tidak. Nah, selanjutnya ada jenis rambut. Kalau jenis rambut itu ada apa aja sih? Ada yang rambutnya lurus, ada juga yang ikal, keriting. Ada lagi? Kalau yang tidak ada rambutnya? Apa? Kalau yang tidak ada rambutnya? Botak, Bu. Botak, tidak ada rambutnya. Botak, rambutnya dipotong habis. Nah, selanjutnya tinggi dan rendah badan. Berarti ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang pendek, ada yang masih kecil, berarti tingginya masih kecil, pendek. Kalau sudah besar dan dia tinggi, berarti tingginya tinggi sekali. Selanjutnya ada berat badan, ada yang badannya kurus, ada yang badannya lebih gemuk. Oke. Nah, sekarang kita mau berdiskusi nih. Nah, Ibu akan membagi kelompok
kalian mengerjakan tugas. Ini kelompoknya bisa ini atau nanti bisa Ibu ganti, Ibu rubah ya anggotanya. Jadi kalian akan mengerjakan tugas yang ini ya bersama dengan teman kelompok kalian. Ya, Ibu sudah memberikan LKPD-nya kemarin ya? Iya, Bu. Ya, kalian nanti silakan diskusikan dan kerjakan bersama teman-teman ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sama bukunya. Sini kalian ada 15 ya, ada 15 orang. 16 orang ya, 15. Ibu bikin kelompoknya menjadi 3 ya. Nanti kalian, Ibu bikin jadi 4, nanti kalian langsung saja join, Ibu kirim ya. Kalian tinggal join, diskusikan sama teman-teman, kerjakan bareng-bareng, dijawab ya di LKPD-nya. Semua yang Ibu berikan silakan dikerjakan. Yo, silakan join. Kerjakan yang mana nih? Kerjain yang mana? Bisa ada? Kalian disuruh mencet join, ada tidak? Abia sama Asyifa ya belum masuk ya? Abia, pencet. Pencet sayang. Joinnya pencet. Asyifa pencet join bisa tidak? Asyifa bisa pencet join? Andromax siapa ya? Andromax. Ini siapa yang Andromax ya? Pencet join ya, biar masuk ke kelompok ya. Asyifa bisa masuk, bisa pencet nggak? Halo, kelompok 1. Coba dimulai dikerjakan ya. Coba yang pertama kalian kerjakan. Tadi kalian sudah menonton video yang tadi ya. Coba kalian tuliskan jawaban yang pertama. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda di setiap lingkungan tempat tinggal? Nah, coba silakan ditulis ya. Bareng-bareng aja sambil ngobrol, nggak apa-apa. Kenapa berbeda?
Ayo boleh berdiskusi, nggak apa-apa. Ayo silakan boleh berdiskusi. Nggak apa-apa, ngobrol aja. Atau mau ibu rubah kelompoknya jadi 2 kelompok aja dalam 1 kelas. Jadi bisa lebih ramai. Nggak apa-apa, ngobrol aja. Ayo, bisa tidak menjawabnya? Ayo, yang kelompok yang di sini, room 4, boleh sambil berdiskusi ya, mengerjakannya. Jangan sendiri-sendiri, kan bisa berdiskusi, bisa bareng-bareng. Teman-teman yang ini kira-kira apa nih jawabannya, gitu ya. Kelihatan nggak tulisannya? Soalnya udah ditulis belum kemarin? Asifah, soalnya udah ditulis belum kemarin, Asifah? Sudah? Nah, boleh dikerjakan bareng-bareng ya sama teman-teman ya. Isinya ada. Nggak apa-apa, sambil ngobrol aja sama teman-teman yang di sini. Ini yang kemarin buang-buang. Bisa tidak menjawabnya? Ayo kita diskusi bareng-bareng. Atau mau ibu rubah kelompoknya menjadi lebih, biar anggotanya lebih banyak? Ini aja? Ini aja kelompoknya? Karena diskusi sama teman-temannya ya, mengerjakannya ya, soalnya agak banyak nih yang harus dikerjakan. Ini diskusi. Ayo teman-teman yang di sini, boleh sambil berdiskusi mengerjakannya bareng-bareng? Nggak sendiri-sendiri nggak apa-apa, jadi bareng-bareng. Teman-teman yang ini jawabannya apa nih? Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kan namanya juga diskusi. Boleh. Dinyalain aja mic-nya, nggak apa-apa. Ya, sudah ditulis belum soalnya kemarin? Sudah, Bu. Nah, ya, jadi langsung jawab pertanyaannya ya. Bisa langsung jawab tidak pertanyaannya. Boleh diskusi, siapa yang mau memimpin diskusi, boleh? Ayo teman-teman, nomor 1 bagaimana nih menurut aku ini, benar atau tidak ya? Nggak apa-apa, boleh. Afifah, Aulia, Alif, Davia boleh ngomong, berbicara. Menulis, Bu. Ayo silakan ditulis. Bu, menulis, Bu. Ya. Alif sudah ditulis belum soalnya, Alif? Belum. Ayo silakan ditulis. Bisa dilihat ada HP yang lain nggak ya untuk bisa melihat file LKPD-nya? Ya, itu. Soalnya yang itu ya, yang dikerjakan tuh yang Aulia. Atau mau Ibu tayangkan lagi soalnya? Iya, Bu. Yang itu. Nih, kelihatan nggak? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, coba. Boleh ditulis. Ditulis, Bu. Yang ini sudah ditulis belum? Sudah, Bu. Oke, boleh dijawab ya. Ya. Kalau yang ini sudah? Kalau yang selanjutnya? Ini? Terlihat tidak? Kalau ini kalian memilih di antara teman kalian, misalnya boleh Davia gitu. Davia, berarti nanti yang ditulis di sini namanya nama Davia, kelas Davia, alamat Davia gitu. Lalu cari nama nama daerah tempat tinggalku. Nah, nama daerah tempat tinggal Davia daerah apa nih?
Nanti ditulis Pabuaran. Lalu di nomor 2, tempat tinggalnya termasuk di daerah apa, Davia? Apakah pantai? Dataran rendah. Tulis nanti dataran rendah. Lalu dijawab yang nomor 3, 4, 5-nya. Begitu ya. Ya. Ya, diskusi sama teman-temannya ya. Kalau yang ini dari video yang tadi sudah ditonton, lalu dijawab pertanyaannya. Nah, siapa saja tokoh dalam cerita tadi, lalu peranannya. Nah, kalau peranan itu, misalnya istrinya tadi tugasnya ngapain? Dia membuat tumpeng atau meminta dibuatkan tumpeng. Nah, seperti itu ya. Lalu suaminya peranannya apa? Dia meminta apa gitu, atau dan istrinya membuatkan apa, begitu ya peranannya. Lalu nomor 3, pesan atau amanat dari cerita tersebut apa tadi ya? Nah, lalu yang ketiga ini juga ditulis nomor 2, apa keragaman yang terdapat dalam gambar tersebut? Keragaman fisik ya kan tadi. Lalu tulis keragaman fisik yang ada di situ apa saja gitu. Lalu untuk yang halaman ini ada tabel, itu adalah anggota keluarga kalian masing-masing ya. Misalnya ada siapa di situ, ada Davia, tulis Davia warna kulitnya apa, jenis rambutnya apa, begitu ya. Nggak usah 5, tapi yang ada di rumah aja berapa orang gitu ya. Sampai sini paham? Jadi kan ini aku. Nah, silakan dikerjakan ya, Ibu ke room yang lain ya. Jadi Ibu. Guru ada. Udah, habis doang. Dia tahu, Cek. Udah tuh. Halo, yang kelompok 4 sudah mulai berdiskusinya. Soalnya sudah ditulis belum? Ya, soalnya Ibu tampilkan ya. Soalnya tampilkan. Kalian tinggal menjawab saja. Tuh tinggal menjawab doang. Jangan nangis. Sudah dituliskan kemarin? Nah, coba dilihat. Untuk soal yang pertama ini, boleh ditulis jawab soalnya, lalu jawabannya, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Seperti yang tadi sudah ada di slide yang Ibu tayangkan ya, sudah ada jawabannya tadi. Ingat tidak? Karena di setiap daerah apanya yang berbeda? Sumber daya alam. Itu ya, silakan ditulis ya. Lalu, mengapa penduduk di desa dan di kota mata pencahariannya berbeda? Kalau kalian tahu, langsung saja ditulis ya. Lalu yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan dataran tinggi? Tadi tuh yang ditanam itu apa saja? Nah, itu perbedaannya ya. Lalu yang keempat, pekerja jasa itu apa sih? Pekerjaannya memberikan apa? Gitu. Contohnya boleh disebutkan ya. Selanjutnya ini adalah membuat laporan hasil pengamatan. Kalian di sini pilih satu orang di antara teman-teman kalian. Misalnya boleh Aura, boleh Desvita, boleh siapa aja. Nanti kalian diskusikan, aku aja ya atau kamu aja, boleh nggak apa-apa. Nanti jawabannya sama ya. Misalnya jawabannya di sini Desvita nih yang akan kita teliti nih. Nah, namanya nanti ditulis namanya Desvita, kelas Desvita dan alamat Desvita. Lalu tulis nomor 1, nama daerah tempat tinggalku. Nama daerah tempat Desvita apa? Daerah apa Desvita? Pabuaran. Pabuaran ya. Lalu nomor 2, Pabuaran itu termasuk di daerah apa? Pantai bukan? Dataran rendah. Nah, iya dataran rendah. Dataran rendah ya. Lalu silakan dijawab yang nomor 3, 4 dan 5-nya gitu. Desta bisa? Jangan diem aja, nggak apa-apa kok. Kan boleh diskusi ya. Nah, kalau yang ini dari video yang tadi sudah kita tonton ya. Nomor 1, tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu siapa aja? Kalian tulis. Lalu nomor 2, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nanti kalian tulis. Tadi ada istri kan?
sama suami. Nah, istri tadi peranannya apa? Dia membuat apa? Lalu suami meminta apa tadi dia? Nah, tadi ditulis ya. Lalu yang ketiga, apa pesan yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, tadi sudah disebutkan ya sama teman kalian dan kalian sudah nonton juga. Silakan tulis. Lalu selanjutnya kegiatannya ini adalah kalian menuliskan nih. Setelah kalian melihat foto tadi, tuliskan apa keragaman yang terdapat pada gambar tersebut. Tadi yang berbeda apa? Ini apa tuh ya? Tulis ya. Selanjutnya, kalau yang Ayo mengamati ini, yang tabel, kalian tuliskan anggota keluarga masing-masing ya. Misalnya ada kamu, tulis 1, Desta. Desta warna kulitnya apa? Jenis rambutnya apa? Nah, nanti tulis ya. Lalu di rumah Desta ada siapa aja? Tulis di situ. Misalnya ada nenek, ada kakek, ada kakak. Tulis ya. Kakak warna kulitnya apa? Begitu ya. Semuanya ya masing-masing ya di rumah ya. Deswita, Aura, lalu siapa lagi yang ada di sini? Ya. Lalu kesimpulannya tulis. Kesimpulannya misalnya tinggi di rumah, tinggi anggota keluargaku berbeda-beda atau keluargaku memiliki keragaman fisik yang beraneka ragam. Boleh seperti itu ya. Silakan dikerjakan ya. Sudah sampai mana kelompok ini mengerjakannya? Firza, sudah sampai mana Firza? Kesimpulan yang tadi, Bu. Sudah ditulis itunya. Ya udah, lanjutkan ya. Zikri, udah sampai mana Zikri nulisnya? Bagaimana ditulisnya tadi di Zikri? Dilanjutkan ya mengerjakannya ya. Bilkis juga ya. Bilkis sampai mana Bilkis? Udah sampai mana tulisnya ngerjainnya? Yang ini bukan, yang keragaman tadi, pekerjaan. Sudah belum yang itu? Udah. Selanjutnya? Yang keempat? Oke, dilanjutin ya. Boleh diskusi ya, jangan diam-diam aja. Kan namanya juga diskusi. Teman-teman, apa nih? Yang mana nih gitu ya? Ayo Alif. Alif sudah sampai mana Alif ngerjainnya? Belum. Belum? Ayo dong diskusi sama teman-teman dong. Soal yang pertama. Tadi. Hah? Ngobrol sama teman-temannya nggak apa-apa. Sama Afifa, sama Aulia, sama Davia. Nggak apa-apa. Siapa yang mau mimpin? Ayo teman-teman ya ini jawabannya yang mana ya? Apa ya? Nggak apa-apa. Ngobrol aja. Kenapa, Mah? Bingung ya, Mah? Pada canggung gitu. Pada canggung. Nggak apa-apa, kalian udah nggak pernah ngobrol setahun ya. Nah, di sini ketemu nih, jadinya bisa ngobrol sama teman-teman, ya kan? Nggak apa-apa, ngobrol aja. Latihan, nanti kita kalau di sekolah ketemu, ngobrol juga. Nggak apa-apa ya. Kan sekalian kalian ketemuan nih sama teman-teman. Udah nggak pernah ketemu, sekarang kita ketemu deh. Nggak apa-apa, ngobrol aja, jangan canggung. Jangan malu ya, sama teman-teman sendiri. Ya. Ngapain Mas?
Tahu Mbak, Senin kan kita. Apa perbedaan petanya? Aulia udah duluan. Pertanyaan nomor 1 apa Aulia? Samain yuk. Bapak, ayo silakan. Kenapa nggak bisa baca-baca? Pertanyaan nomor 1. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Kenapa? Tadi ya jawabannya. Karena itu yang berbeda itu apa? Karena penduduknya biasanya memanfaatkan kekayaan dalam yang tidak tempat tinggal. Nah, itu ada jawabannya. Ada di materi yang Ibu beri ya. Kalau ada HP2 boleh dibuka. Di materi, di teks materi yang tadi udah Ibu kirim kemarin. Ya. Ibu keliling lagi ya. Ya, Bu. Ayo boleh berdiskusi ya. Jangan sendiri-sendiri. Canggung ya? Canggung ya mau ngobrolnya ya? Nggak apa-apa kan sama teman-teman sendiri. Ngobrol udah setahun lebih ya nggak pernah ketemu ya, nggak pernah ngobrol. Nah sekarang mumpung di sini boleh bisa ngobrol kita. Nggak apa-apa. Terakhir ketemu kelas berapa ya? Sekarang sudah kelas 4, kelas 2 ya? Kelas kedua terakhir ketemu teman-teman ya? Kelas 3 ketemu. Nah, sekarang ketemu nih sama teman-teman bisa ngobrol. Nggak apa-apa. Kita ngobrol aja di sini sambil berdiskusi materi dan pertanyaan tadi ya. Ayo, terserah siapa yang mau membuka nih. Misalnya Desvita nanya, Desvita, Aura, apa nih yang ini gitu. Boleh. Aura atau Aura. Yang ini bagaimana ya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jangan malu. Kan teman-teman cuma sedikit ini kok. Kan sengaja Ibu bikin kelompok kecil biar tidak terlalu banyak orangnya. Jadi kalian bisa ngobrol tidak terlalu penuh gitu ya. Ibu beri waktu 10 menit lagi ya untuk mengerjakannya ya. Tanya Desvita. Ya, mau diskusi nggak? Mau diobrolin nggak sama teman-temannya? Kalau Aura sudah sampai mana Aura ngerjainnya? Sudah yang mana? Kegiatan berapa Aura? 2. Udah 2. Oke, lanjutin ya. Desvita sudah sampai kegiatan? 2 juga. Ya, lanjutin ya. Abia, Desta, sama Siva juga lanjutin ya. Iya. Aja kegiatan juga.
keragaman. Apa keragaman? Yang terdapat. Gambar tersebut Firza, Bilqis sama Zikri, sudah sampai mana tugasnya? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, pintar sekali. Firza sudah selesai. Zikri, sudah sampai mana Zikri? Sudah yang apa? Yang pertanyaan apa Zikri? Ada yang mau ditanyakan Zikri? Yang mana? Di mic-nya dinyalain dulu sayang. Mic-nya dipencet dulu. Ya, Zikri sudah sampai mana ngerjainnya? Apa-apa? Dilanjutkan ya, atau boleh berdiskusi sama Firza juga? Ya, sama Bilqis juga ya, diskusi ya. Misal ada yang kurang tahu, kalau ini mana ya, ini bagaimana ya Firza ya? Boleh tanya ya sama Firza nanti ya. Siapa tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu? Nah, tokoh dalam asal mula Bukit Catu siapa aja nih? Firza. Tadi ada siapa tuh? Ibu-ibu sama bapak-bapak? Istri sama suami dan istrinya, Bu. Nah, tulis jawabannya suami dan istri. Itu tokohnya ya. Silakan tulis. Zikri udah belum yang itu Zikri? Ya, boleh tulis Zikri yang itu. Lalu pertanyaan selanjutnya yang peranannya ya. Nah, kalau tadi yang bapak tuh yang suami peranannya adalah mengapain? Peranan suaminya petani. Ya, dia sebagai petani dan meminta istrinya untuk membuatkan tumpeng. Boleh ditulis. Silakan ditulis. Yang suami meminta membuatkan tumpeng. Nah, adalah suami sebagai itu kebanyakan. lalu peranan istri ngapain ya istrinya? Suami sebagai petani. Ini membuatkan tumpeng untuk suaminya. Nah, betul sekali Firza.
istrinya membuatkan tumpeng untuk suaminya. Ya. Selanjutnya. Share ini. Yang ini ya, sekarang ya. Yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, kita tidak boleh apa tadi? Apa? Kita tidak boleh. Apa? Oh, kita harus apa gitu ya? Harus bersyukur. Ya, betul sekali. Dari naga basuh. Firza, yang ini sudah Firza? Sudah yang ini Firza? Menuliskan keragaman fisik dalam keluarga, sudah? Oh, belum, Bu. Belum, udah dikerjain dulu ya yang ini ya. Langsung aja iya. soalnya nggak apa-apa. Ya, Bu. Baik, Bu. Ayo Zikri, sampai mana Zikri? Zikri sudah sampai mana? Zikri sudah sampai mana sayang? Sudah sampai kabel. Oke, sudah sampai kabel. Lanjutin ya. Zikri soalnya udah ada belum di buku? Kalau udah ada Ibu stop share ya. Belum, Bu. Belum, disalin dulu ya. Dari tadi udah lihat. Belum, Bu. Belum. Disalin dulu yang di sini ya.
Ada kesulitan tidak mengerjakan tugasnya? Zikri ada kesulitan nggak Zikri? Yang mana yang nggak bisa? Sekarang lagi yang mana Zikri? Udah yang ini atau masih yang atas? Zikri yang ini sudah selesai? Zikri, udah sampai mana sayang tugasnya? Lagi ngerjain yang apa sekarang? Yang kotak. Oh, yang kotak. Ini ya, yang ini ya, Zikri ya? Ya, lanjutin ya. Ibu, Ya, mau tanya selain yang tabel apa lagi ya, Bu? Ibu share lagi ya. Ya, Bu. Yang ini sudah belum tadi? Kita dari pertama ya, lihat dari yang paling pertama atau yang ini? Firza udah yang ini? Yang ini udah Firza? Belum, Bu. Coba dikerjain. Tulis aja soalnya ya. Apa sih? Ya. Langsung aja yang nomor 1. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Yang ini sudah, Bu. Ini udah. Yang ini lanjut. Yang memilih satu orang teman. Itu nama daerah. Pantai, dataran tinggi, dataran. Ya, silakan didiskusikan kalau yang ini. Tadi ini udah belum nih? Zikri, Bilkis, Firza, ini udah belum? Tadi siapa yang dipilih? Temannya siapa yang dipilih? Apa tulis nama sendiri tadi? Nama sendiri. Oh, nama sendiri boleh. Nama sendiri nggak apa-apa ya. Firza boleh nama sendiri, Zikri boleh nama sendiri ya. Dipilih nama daerah sendiri, lalu kesenian, transportasi, dan mata pencaharian di daerah
kamu apa ya, ditulis ya. Yang ini udah? Udah. Nah, kalau yang ini Firza udah yang ini? Belum, Bu. Belum. Nah, ini boleh daerah Firza sendiri nggak apa-apa ya? Oh iya, Bu. Baik, Bu. Zikri yang ini sudah belum, Nak? Asayas yang ini sudah, Asayas? Maaf Bu, tadi itu Bu, apa lowbat HP-nya. Lowbat, iya. Asayas sudah mengerjakan sampai mana, Asayas? Apanya Bu? Sudah mengerjakan tugas sampai yang mana? Yang ini belum. Belum, ya udah dikerjakan. Kalau yang pertama tadi sudah belum, Ma, yang ini? Udah. Ya, yang kedua ini? Satu. Yang satu juga udah, tapi ini belum Bu. Oh, boleh dikerjakan yang ini ya. Ini boleh daerah sendiri nggak apa-apa? Boleh daerahnya Asayas nggak apa-apa. Oh ya udah. Silakan ditulis ya Asayas ya. Ya Bu, pegang ini handphonenya. Pegang dulu deh, ini nggak ada ganjalan ini. Biasanya susah ini. Pegang dulu, iya pegang dulu. Tadi Bu. Disenderin ke tembok aja Asayas HP-nya. Bisa? Kelihatan nggak tulisan soalnya? Kelihatan nggak tulisannya? Kita dulu ya. Ya, yang tulisannya lebih besar ya. Nah, kelihatan tidak? Asayas kelihatan? Ini soalnya ya. Kalau belum ditulis, silakan ditulis. Waktunya sudah habis ya. Kita lanjut ke membacakan hasil diskusi saja ya. Bu. Budian belum di-unmute. Ya, kita sekarang kembali ke main room. Kita melanjutkan dengan membahas hasil diskusi ya. Ya. Tadi sudah dikerjakan tugasnya. Ibu nanti akan meminta teman-teman dari setiap kelompok satu orang dari tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Siap? Siap. Oke, udah kumpul semua di sini, teman-teman? Ya. Oke ya. Ibu mau dari kelompok yang tadi, kelompoknya Aura. Kelompoknya Aura. Tadi kelompok berapa ya, Aura ya? Room berapa ya? Aura, mana suaranya? Coba teman-teman boleh dinyalakan kameranya? Sudah dinyalakan belum kameranya, teman-teman?
Nah, Ibu mau lihat nih wajahnya. Masih pada semangat atau tidak? Masih semangat nggak nih? Udah lemes ya? Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita dengarkan lagu dulu ya. Biar kita tambah semangat nih. Setelah tadi kalian mengerjakan tugas, kalian dengarkan dulu lagu ini ya, supaya lebih semangat. Ini ada berbagai macam pekerjaan ya. Jenis-jenis pekerjaan, baik jasa maupun barang, petani, peternak, juga nelayan, mereka menjual barang, polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, sopir, ojol, bidan, mereka tawarkan jasa. Jenis-jenis pekerjaan, baik jasa maupun barang, petani, peternak, juga nelayan, mereka menjual barang, polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, sopir, ojol, bidan, mereka tawarkan jasa. Ya, itu tadi kita sudah mendengar lagunya. Semoga kaliannya menjadi lebih ya. Oke, sudah kumpul ya teman-teman di sini semua. Itu mau tadi Aura, mana Aura? Aura. Mana Aura suaranya? Tadi teman yang satu kelompok sama Aura siapa? Di sini belum terlihat nih apa sih Aura ya? Ya. Aura, mana suaranya Aura? Ya, Bu. Boleh dijawab, dibacakan hasil diskusinya tadi yang kegiatan 1 ya. Dibacakan soal dan jawaban hasil diskusinya ya. Silakan dipresentasikan ya. Suaranya yang keras. Silakan Aura. Mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya. Ya, tidak. Sudah? Sudah Aura? Nah, itu tadi kegiatan yang pertama ya. Yang pertama adalah tugasnya yang ini ya. Tadi sudah dijawab oleh Aura. Nomor 1 Aura tadi sudah dijawab. Ya, Bu. Nomor 2. Silakan nomor 2 dibacakan soal dan jawabannya. Apa penduduk dan yang lain boleh di mute ya.
karena lingkungannya berbeda. Betul. Selanjutnya nomor 3, Aura, silakan. Enggak. Daratan petani di daerah daratan Apa? Kalau di daerah dataran rendah, petaninya menanam padi dan palawija. Kalau di dataran tinggi, petaninya menanam sayur dan buah. Wah, oke. Yang keempat, Aura, apa tadi? Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa, Aura? Ya, orang-orang yang memberikan pekerjaan jasa, memberikan jasa. Contohnya apa saja, Aura? dokter, guru, Iya. penjahit, lain-lainnya. Iya, pintar sekali. Terima kasih ya. Terima kasih Aura dan kelompoknya. Sekarang Ibu minta yang ini dari kelompok yang lain. Kalau kelompoknya Desvita, tadi Desvita sama siapa kelompoknya? Sama Aura bukan? Kelompok yang lain, kelompok selain kelompoknya Aura. Silakan bacakan yang ini. Siapa ya? Ibu minta tolong sama Desvita. Kelompok siapa tadi Desvita? Hah? Apa boleh yang lain boleh nggak apa-apa membacakan selain kelompoknya Aura. Siapa ya? Sebutkan namanya. Siapa yo yang mau membacakan hasil diskusinya tadi? Untuk latihan yang ini, kegiatan 2 yang laporan hasil pengamatan. Bacakan. Silakan yang akademiknya yang mau membacakan yang laporan hasil tadi. Boleh? Selain kelompoknya Aura, siapa yang mau membacakan? Ibu tunjuk ya. Kalau Saya, Bu. satu, Ya. Firza. Silakan Firza bacakan hasil tadi ya, yang hasil pengamatan. Kerjaan dataran rendah biasanya berhubungan dengan jasa, misalnya guru, dokter, supir, perawat, polisi, damkar, dan juga sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Pekerjaan dataran tinggi rata-rata petani, sayuran, peternakan, villa, hotel, memandu wisata, ada juga penjual oleh-oleh. Pekerjaan jasa berhubungan dengan tenaga. 1. Pekerjaan penduduk daerah tinggi dan rendah berbeda sesuai dengan lingkungan alamnya. Alamnya. Kerjaan tergantung dengan kondisi alam dan lingkungannya. Manfaat keberagaman karakteristik bisa mengenal sifat masing-masing. Kulit berbeda warna, putih, hitam, coklat, sama matang. Rambut berbeda, ada juga yang lurus dan ikal dan panjang, pendek dan ada yang botak. Tokoh berdasarkan cerita fiksi, Bukit Catu dan Selat Bali 1, Naga Basuki dan Sidi Mandra, baik. 2. Manik Angkeran, anak dari Sidi Mandra. Manik Angkeran yang jahat, suka berjudi dan serakah. Bukit Catu 1. Istri dan penduduk sifatnya baik, membuatkan tumpeng untuk suaminya. 2. Suami sifatnya jahat dan ingkar janji. Suami meminta dibuatkan tumpeng. Catu adalah alat pengatur nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Ya. Oke, terima kasih Firza. Ya, Firza terima kasih ya sudah menjawabnya.
Selanjutnya Ibu minta yang lain untuk menjawab nih. Ibu minta selain kelompoknya Firza ya. Tadi sudah menjawab Aura. Ibu minta kelompok yang room 2. Davia. Davia. Ya, Bu. Jawab yang ini ya, yang kegiatan 3. Coba yang ini ya. Mama. Yang mana, Bu? Yang nomor 2. Yang mana? Yang ini. Ya. Yang ada Ya, yang ada gambarnya. pakainya ada ya Allah. Yang apa keragaman yang terdapat pada gambar tersebut? Apa, Nak? Keharmonisan sebuah keluarga. Harmonisasi sebuah keluarga. Lalu keragaman apa yang terdapat pada gambar tersebut? Misalnya perbedaannya perbedaan apa? Ada yang tinggi, ada yang ada yang rambutnya keriting. Ada yang Rambutnya lurus. ada yang rambutnya berwarna Pirang. ada yang berwarna. Hitam. Nah, itu berarti adanya keragaman fisik. Iya, oke. Lanjut ya ke yang sebelahnya nih. Ada yang mengamati keluarga nih, melengkapi tabel. Nah, Davia tadi menuliskannya siapa saja anggota keluarganya. Abi, Umi, dan aku tuh sama adek aku. Nah, sekarang coba sebutkan kalau di keluarga Davia bagaimana warna kulitnya. Kalau Abi gimana? Sawo matang semuanya, Bu. Sawo matang semua. Lalu jenis rambutnya? Hitam. Hitam, berwarna hitam. Keriting atau lurus? Lurus. Lurus. Lalu tinggi badannya sama tidak semuanya? Tidak. Tidak ya, ada yang tinggi, ada yang lebih pendek. Lalu berat badannya apakah sama semua? Tidak. Tidak, ada yang lebih ringan, beratnya ada yang lebih berat. Lalu yang ketiga, kesimpulannya dari hasil pengamatan kamu apa? Kesimpulannya apa yang kamu tulis? Kesimpulannya adalah di keluarganya Davia memiliki keanekaragaman fisik ya. Jadi setiap orang atau setiap keluarga pasti memiliki keragaman fisik. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah mengerjakan tugasnya bersama kelompoknya nih. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah mengerjakan dan membacakan tadi. Ayo tepuk tangan buat kalian masing-masing ya. Nih hebat. Semuanya dengan jempol ya tuh. Gitu. Nah, hebat, sudah mengerjakan ya. Nah, sekarang kita kembali Ibu tanyakan, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bersyukur. Kita tadi sudah mempelajari tentang berbagai macam Profesi. pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Iya. Selain itu ada apa lagi? Kita belajar harus bersyukur. Kita harus bersyukur, pintar sekali. Ada lagi? Dengan adanya keanekaragaman fisik, maka kita harus saling menghargai keberagaman aneka fisik ya. Kesimpulannya adalah kita harus saling menghargai dan bersyukur. Pintar sekali ya. Selanjutnya, nanti kalian Ibu akan berikan soal link dari Google Form. Ibu kirimkan di WA ya, di WA Group. Silakan nanti setelah selesai ini kalian kerjakan. Lalu nanti Ibu akan melihat hasilnya ya. Apakah kalian sudah memahami materi hari ini belum ya? Nanti dilihat di WA ya setelah ini ya. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih, bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Pelajaran
pelajaran ini Ibu memberi tempatnya. Siapa? Sangat senang, Bu. Senang sekali, alhamdulillah senang bisa belajar hari ini ya. Yang lain? Apakah sedih? Senang? Senang, alhamdulillah. Semoga pelajarannya bisa ditangkap ya. Selanjutnya kita sudahi pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian untuk melakukan dan melakukan protokol pencegahan COVID-19, yaitu dengan 5 apa saja 5-nya? 5M. Jauhi kerumunan, memakai masker, cuci tangan, Mobilitas. jaga jarak, membatasi mobilitas. Cuci tangan pakai sabun, pintar sekali semuanya. Nanti dilakukan ya, jangan sampai lupa. Oke, setelah kita melaksanakan hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Semoga materinya bisa kalian pahami dan berguna bagi kalian ya. Ya. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bila kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melaksanakan pelajaran hari ini ya. Ya. Kita lanjutkan pelajarannya lagi ya. Dengan seperti ini. Mau? Iya, nanti siapkan dan kita belajar ya. Terima kasih kepada teman-teman. Ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah. Kita foto dulu. Silakan siapkan pose terganteng tercantiknya, tercute-nya. Boleh Ibu admin kelas di screenshot soalnya di sini nggak kelihatan nih gambarnya nih. Coba dilihat, diperlihatkan wajahnya mana ya, dinyalakan kameranya. Kameranya nggak kelihatan semua nih. Silakan pose paling cute. Pose paling cute-nya. Cute mah malu, nggak pede dapet. Nggak mau, ini orangnya yang begini, itu lah dapet. Apa boleh yang begini boleh. Terserah bebas. Udah ya. Silakan kalian boleh keluar dari room ini atau dari Zoom ini ya. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Dadah. Ibu matikan ya. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya.